Terus siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Sudah makan? Belum. Nah, tadi ambilnya emang tadi makan? Enggak tahu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Nah, semua Ahmad Dhani Akbar ada? Ahmad Dhani Akbar ada? Ada sih yang Ada juga sih. dari mana ada? Asia Rizky. Oh, iya. Berarti ada. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang godok. Masih ingat ya? Godok itu adalah sifat seseorang yang gampang marah atas perlakuan atau perbuatan orang lain. Itu godok. Kita juga sudah belajar tentang kontrol diri. Jadi sifat seseorang gampang marah itu memang dimiliki oleh manusia gitu. Itu adalah sifat alamiah, sifat yang memang dimiliki oleh manusia. Tapi kita sebagai seorang muslim, kita juga harus bisa mengatur godok itu seperti apa gitu. Diatur kapan kita harus marah, kapan kita harus bersabar, kapan kita harus bisa mengontrol diri kita begitu. Kita juga waktu itu sudah belajar tentang kontrol diri. Cara-cara meredakan amarah kita sudah belajar ya. Dengan cara apa salah satunya? Membaca ta'aruf. Terus apa lagi? Merubah posisi, betul. Oke, jadi banyak cara yang untuk meredam amarah itu. Jadi tidak ada alasan kita gampang marah-marah atas suatu hal tertentu yang tidak jelas asal usulnya. Misalkan karena hawa nafsu, karena ide dan seterusnya kita marah-marah. Jadi nggak ada alasan untuk kita marah-marah tanpa suatu hal yang jelas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Kelompok 7. Ada kelompok 7? Oke, hari ini kita belajar tentang membiasakan perilaku berani membela kebenaran, atau biasa disebut syaja'ah kalau dalam Islam. Biasa disebut dengan apa? Syaja'ah. Syaja'ah itu dalam bahasa Arab artinya berani dalam bahasa Indonesia. Syaja'ah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya berani atau gagah dalam bahasa Indonesia. Menurut istilah, syaja'ah itu adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang terpuji. Jadi kalau misalkan kita melakukan syaja'ah atau berani, itu banyak sekali contohnya gitu. Misalkan pada masa dulu ya dengan cara berperang, tapi kalau pada masa sekarang karena tidak ada perang ya caranya dengan amar ma'ruf nahi munkar, menjauhi larangan dan menjalankan perintah. Jadi apapun yang menurut kita baik, apapun yang baik itu yang kita jalankan, tapi apapun yang buruk ya silakan kalian tinggalkan. Jadi itu sama. Terus syaja'ah tadi juga memiliki lawan kata. Lawan katanya berani apa? Takut. Apalagi pengecut ya. Takut, pengecut. Itu lawan kata dari berani ya. Lawan katanya adalah jubun. Jubun adalah
artinya pengecut dalam bahasa Arab. Jubun itu artinya pengecut. Jadi kalau misalkan ada seorang yang penakut ya jubun itu namanya, penakut. Tapi kalau beraninya itu berlebihan tanpa mengetahui kemampuan kita, itu namanya tahawur. Tahawur itu adalah artinya nekat. Tahawur. Tahawur. Ini dia. Ini tulisannya nih. Tahawur. Tahawur artinya nekat. Ya. Tahawur. Kalau penakut tadi artinya apa? Jubun. Dalam bahasa Arab jubun. Berani dalam bahasa Arab syaja'ah. Gajah. Jadi kalau tahawur itu artinya nekat. Jadi kalian berani tapi tanpa mengetahui kualitas kalian itu bagaimana. Kemampuan kalian itu bagaimana. Misalkan ada perang di Palestina gitu, tapi kalian kan nggak bisa perang tuh kan. Tapi kalian berani aja datang ke sana. Ya nekat itu namanya mati di sana. Namanya tahawur. Tahawur itu juga bisa sampai ke pemarah gitu. Jadi kalau misalkan berani ya berani aja, tapi tidak memiliki kemampuan itu namanya tahawur atau nekat. Boleh Gifari tolong baca. Kelihatan nggak dari sana? Jelas sih Pak. Masa orang ininya ada ini. Maju aja. Ini aja lah. Ya. Kelihatan? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia aja kan bisa. Mati dohirina hatta Jadi Gifari baca ini Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, akan senantiasa ada dari golongan umatku yang membela kebenaran hingga ketetapan Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka, dan mereka dalam keadaan enam. Hadis riwayat Bukhari. nggak kelihatan ya dari sana? Enggak. Papan tulis Kak. Oh iya. Oke, jadi sudah dijanjikan oleh Rasul bagi orang yang membela kebenaran, maka akan datang kebenaran bagi dia. Sudah dijelaskan dalam hadis. Terus kita ke implementasi sikap berani membela kebenaran. Implementasi itu apa sih? Ada yang tahu? Penerapan. Betul. Jadi penerapan sikap berani itu dengan cara apa saja? Yang pertama adalah berani menghadapi musuh di medan pertempuran atau jihad fisabilillah. Tadi ya. Jadi kalau misalnya sekarang kan sudah tidak ada perang. Jadi pada zaman dulu itu banyak sekali perang. Pada zaman generasi pertama umat Islam. Dalam konteks ini keberanian yang nyata adalah keberanian sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi pertama umat Islam. Generasi pertama umat Islam ya itu ya yang ada pada zaman Rasul gitu, sahabatnya. Terus Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, itu banyak sekali perang pada masa itu. Jadi kalau misalkan perang pada masa itu dan mati, itu matinya mati syahid atau langsung masuk surga gitu. Jadi makanya mereka berani ya karena mereka membela kebenaran, dan siapapun yang membela kebenaran ketika dia mati ya dia matinya mati syahid. Itu jihad fisabilillah, jihad atau berperang di jalan Allah. Maka dari itu mereka memiliki keberanian untuk itu, dan mereka membela kebenaran. Maka dari itu bisa disebut mereka jihad fisabilillah. Kalau pada zaman ini ya kalian dengan cara belajar sebagai siswa, kalian mentaati peraturan orang tua kalian, mendengarkan omongan mereka, itu salah satu dari menegakkan kebenaran. Terus yang selanjutnya adalah berani mengatakan kebenaran.
berani mengatakan kebenaran. Pada tatanan kehidupan saat ini, tidak semua orang berani untuk menyampaikan kebenaran karena khawatir terhadap resiko yang akan ditanggungnya. Waalaikumsalam. Ya, jadi mengatakan kebenaran itu juga memiliki resiko yang sangat banyak gitu. Banyak sekali resikonya. Misalkan di kelas ini ada guru yang datang bilang kalian tuh, nanya kalian ada tugas hari ini, kalian bilang nggak ada, tapi Ardian bilang ada gitu. Dimusuhin nggak dia? Iya. Musuhin. Itu ada resiko mengatakan kebenaran gitu. Jadi orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tidak suka akan kebenaran itu ya mereka akan memusuhi dia. Bilang nggak ada, bilang ada sendiri. Resikonya banyak sekali. Padahal dalam hadis Rasul juga pernah bersabda. An hadis Doris Afrika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangatun bilhaq diwahyukan al-murah. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, kasihku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Jadi silakan katakan kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Misalkan kalian belum ngerjain tugas, kalian ditanya sama guru ya, silakan bilang ada gitu walaupun kalian akan dihukum ke depan misalkan kalau misalkan nggak mengerjakan tugasnya. Jadi walaupun itu pahit ya silakan katakan kebenarannya. Gitu. Terus selanjutnya cara menerapkan kebenaran adalah berani menyimpan dan menjaga rahasia. Misalkan ada teman kalian cerita ke kalian tentang masalah pribadinya, tentang masalah hidupnya, masalah keluarganya yang itu mungkin aib jika dikeluarkan, diceritakan ke orang-orang lain, ya kalian harus menjaganya, menjaga rahasia. Itu kan salah satu dari menyampaikan atau menegakkan kebenaran. Terus selanjutnya adalah memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Seorang yang memiliki keberanian haruslah diimbangi dengan gaya tahan tubuh yang besar karena ia akan menghadapi kesulitan, penderitaan, dan risiko yang akan terjadi. Contohnya tadi yang disebutkan orang yang berprestasi, contohnya adalah Bilal bin Rabah. Kan Bilal bin Rabah itu pada masa itu, pada zaman dulu, pada zaman Rasul, itu adalah seorang budak karena berkulit hitam. Jadi orang-orang yang berkulit hitam pada masa itu dijadikan sebagai budak. Dan kebetulan Bilal bin Rabah adalah budak dari kafir Quraisy pada waktu itu. Jadi ketika beliau masuk Islam, beliau disiksa gitu oleh tuannya karena beliau adalah seorang budak, disiksa, diikat di tanah, ditaruh batu besar di perutnya. Tapi beliau tidak sampai wafat karena memiliki daya tahan tubuh yang kuat secara fisik. Tapi selain fisik juga kita juga sebagai seorang muslim dalam menegakkan kebenaran juga harus memiliki psikis yang kuat juga, tidak hanya fisiknya saja. Karena kalau misalkan kalian dijauhi oleh teman-teman di sekitar kalian, ya itu bukan cuma masalah fisik saja kan. Walaupun fisiknya kuat, tapi kalau psikisnya kena, mentalnya kena, ya nanti juga bisa sakit juga, bisa kepikiran, nggak bisa tidur, nggak nafsu makan dan seterusnya. Jadinya sakit. Jadi kesehatan mental itu juga diperlukan dalam menegakkan kebenaran. Terus selanjutnya adalah mampu mengendalikan hawa nafsu. Mampu mengendalikan hawa nafsu di sini adalah hawa nafsu yang membawa kita ke Oke, jadi kesimpulan pada materi kita hari ini adalah saja itu artinya apa tadi? Berarti akan bergerak secara bahasa. Kita sebagai seorang muslim harus memiliki sifat itu begitu. Tapi saja itu atau berani tidak harus pergi ke medan perang, tapi juga bisa dengan cara menjauhi hal-hal yang buruk dan menjalani hal-hal yang baik atau menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi saja tadi itu apa artinya? Saja tadi itu apa? Orang yang berani. Orang yang berani. Jubun tadi itu apa? Bawah katanya. Terus tahawun. Tahawun itu apa? Berani. Tahawun. Nekat. Oh iya. Oke, jadi berani. Ini itu saja. Ketua kelasnya mana? Silakan Ibu. Ada. Itu loh. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baik kita berdoa menurut agama dan kepada masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Gaji alam.
warahmatullahi wabarakatuh.